Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 566. Bos Zhou. Orang yang bisa duduk di sini bukan orang biasa. Kami semua mengundang guru untuk memeriksa barang. Mungkin tidak sebaik Tuan Yuan China dan Hong Kong, tetapi masih bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Anda dapat menggunakan manik-manik kayu biasa untuk menipu kami. Ini agak tidak masuk akal, bukan? Simpson Kin berkata kepada Joseph Zuo dengan sedikit ketidakpuasan. Kata-kata Simpson Kin langsung mempermalukan Joseph Zuo. Apa yang dikatakan Bos Kin? Saya membelinya dengan banyak uang. Jika Anda pikir itu palsu, maka saya akan memasukkannya ke dalam rumah lelang di luar. Kami telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa aku membohongimu? Setelah selesai berbicara, begitu Joseph Zuo melambaikan tangannya, seseorang segera mengambil rosario itu. Segera setelah itu, Joseph Zuo membuka kotak kayu kedua. Ketika kotak kayu dibuka, ada cermin perunggu berkarat, seolah-olah baru saja digali dari tanah. Ketika Joseph Zuo mengeluarkan cermin perunggu dari kotak kayu, tiba-tiba ada suara bersenandung. Dan kemudian semua orang merasakan pancaran cahaya yang menyilaukan dari cermin perunggu. Semua orang. Cermin perunggu ini memiliki sejarah ribuan tahun. Saya mendengar bahwa cermin perunggu ini digunakan oleh selir yang dapat menangkal kejahatan dan menghindari bencana. Seperti yang dikatakan Joseph Zuo. Dia tiba-tiba mengambil gambar cermin perunggu ke arah kerumunan, dan semua orang melihat bahwa di cermin perunggu, awan hitam di atas kepala mereka. Wajah mereka pucat dan mengerikan. Kali ini, semua orang sangat ketakutan sehingga mereka semua melihat ke atas kepala mereka, dan kemudian melihat sekeliling, dan menemukan bahwa tidak ada yang berbeda sama sekali. Selama kamu melihat cermin perunggu setiap hari, semua bencana bisa dihindari. Joseph Zuo menyingkirkan cermin perunggu dan melanjutkan, ini benar-benar barang yang bagus. Tuan He, yang telah setengah tertutup, membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat, Tuan He, apakah menurut Anda cermin perunggu ini asli? Richard Bai sangat gembira. Tuan He mengangguk. Cermin perunggu ini memang senjata ajaib dan memiliki kemampuan untuk menghindari bencana. Melihat apa yang Guru He katakan, Richard Bai sangat gembira dan bersiap untuk menawar cermin perunggu. Dan lelaki tua di samping Simpson Kin juga berbisik di telinga Simpson Kin. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tetapi setelah mendengarnya, Simpson Kin juga penuh kegembiraan melihat kinerja semua orang. Joseph Zuo tersenyum sedikit. Semuanya. Harga awal cermin perunggu ini adalah 20 juta. Dan setiap tawaran akan menambah setidaknya 1 juta. Aku akan membayar 20 juta. Titik. Begitu Joseph Zuo selesai berbicara, Richard Bai tidak sabar untuk berteriak. 21 juta. 22 juta. Beberapa penawar mulai bersaing. Dan persaingan sangat ketat. 30 juta. Simpson Kin tiba-tiba meneriakkan 30 juta secara langsung. 40 juta.
Richard Bai langsung menaikkan harganya 10 juta. Sepertinya dia pasti akan mendapatkannya. Bai tua. Cermin perunggu. Ini tidak memiliki kemampuan untuk menghindari bencana. Itu hanya barang antik biasa. Dan cermin perunggu ini diwarnai dengan banyak keluhan. Dev berbisik kepada Richard Bai untuk membujuk. Tuan Chen juga mengerti. Senjata ajaib. Richard Bai terkejut sedikit. Dev berkata dengan ringan. Bahkan di usia muda, saya berani mengatakan sesuatu. Tahukah Anda bahwa Anda tidak dapat berhasil berlatih sihir selama beberapa dekade? Dan identifikasi senjata ajaib ini membutuhkan pengalaman yang sangat tinggi. Seorang pria yang tidak berpengalaman berani mengatakan sesuatu. Kemudian Guru He tampak marah dan menegur Dev dengan suara dingin. Dev mengatakan ini. Itu berarti dia salah. Bagaimana mungkin Tuan He tidak marah? Belum lagi Dev baru berusia awal 20-an. Tuan He merasa lebih terhina. Tuan He, jangan marah. Tuan Chen hanya mengatakannya dengan santai. Richard Bai buru-buru menjelaskan. Karena takut Guru He akan marah. Dan pergi jika dia marah. Bab 567. Pilihan bijak. Kalau paham ya paham. Kalau tidak paham ya tidak paham. Bagaimana bisa menggunakan usia untuk mengukurnya? Anda berhasil setelah berlatih selama puluhan tahun. Itu membuktikan bahwa Anda bodoh. Tapi bukan berarti bahwa orang lain tidak. Dev berkata dengan dingin. Nak, apa yang kamu katakan? Tuan He sangat marah dan menamparkan meja dan berkata, melihat Dev bertengkar dengan Tuan He. Simpson Qin sangat senang sehingga dia hanya bisa menonton lelucon di samping. Tuan He, jangan marah. Tolong jangan marah. Richard Bai buru-buru bangkit dan membujuk Tuan He. Patriark Bai. Dari mana anak ini berasal? Dia sangat arogan. Sekarang biarkan dia pergi dari sini. Atau aku yang akan pergi. Hari ini ada dia, tanpaku. Atau denganku, tanpa dia. Tuan He meraung pada Richard Bai. Kali ini, Richard Bai tercengang. Dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia tidak mampu menyinggung kedua orang ini. Dan tidak ada yang bisa pergi. Tetapi sekarang kata-kata Guru He membuatnya sangat malu. Tuan He, sepertinya keluarga Bai tidak menganggapmu serius. Demi anak laki-laki berbulu, itu bertentangan dengan penilaian Tuan He. Jika Tuan He tidak menyukainya, kamu bisa datang ke sisi keluarga Qinku. Berapa banyak uang yang keluarga Bai bayarkan kepadamu? Keluarga Qin, saya mampu membayarnya. Simpson Qin mulai mengipasi api saat ini. Setelah Simpson Qin mengatakan ini, Tuan He menjadi lebih marah, memelototi Richard Bai dan berkata, Patriark Bai, apakah Anda akan menyinggung saya demi anak ini? Wajah Richard Bai lebih buruk daripada menangis sekarang. Dan dia diam-diam menatap Dev, hanya untuk melihat Dev duduk dengan tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tuan He, Tuan Chen adalah tamu terhormat dari keluarga Bai saya. Jadi, kalau begitu aku akan pergi. Sebelum Richard Bai selesai berbicara, Tuan He mendengus dingin dan berjalan keluar dengan jentikan lengan bajunya. Tuan He jangan pergi. Melihat ini, Simpson Qin buru-buru berdiri untuk menghentikan Tuan He. Tuan He, keluarga Bai tidak memiliki mata. Tetapi, keluarga Qin saya selalu mengagumi Tuan He. Jika Tuan He tidak menyukainya, bagaimana kalau menjadi tuan keluarga Qin saya?
Tuan He memandang Richard Bai dan Dev, dan kemudian mengangguk oke, karena Boskin menghargaiku. Aku akan membantu Boskin hari ini. Tuan He duduk di samping Simpson Kin, dan lelaki tua di samping Simpson Kin diusir oleh Simpson Kin. Melihat ini, Richard Bai duduk dengan sedikit malu dan menatap Dev. Bai tua, kamu membuat pilihan yang bijak hari ini. Kamu tidak akan menyesalinya. Dev berkata dengan ringan. Di masa depan, keluarga Bai akan dilindungi oleh Tuan Chen. Richard Bai berkata dengan suara rendah. Oke, keluarga Bai telah membayar 40 juta. Jika tidak ada yang menawar cermin, perunggu ini akan menjadi milik keluarga Bai. Joseph Zuo berkata dengan ringan. Saya menawarkan 45 juta. Simpson Kin buru-buru menawar. Setelah Simpson Kin mengajukan penawaran, yang lain semua saling memandang. Dan tidak ada yang mengikuti penawaran. Meskipun Richard Bai sangat menyukainya, Dev tidak mengangguk dan hanya bisa melihat cermin perunggu diambil oleh Simpson Kin. Segera setelah itu, ada harta. Tetapi Dev tidak membiarkan Richard Bai mengambil tindakan. Sebaliknya, Simpson Kin, di bawah bujukan Guru He, menerima hampir setiap bagian di tangannya dengan harga tinggi. Richard Bai cemas di dalam hatinya. Tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Tetapi ekspresi sombong Simpson Kin di wajahnya hampir membuat Richard Bai marah. Tuan Bai, Anda tidak percaya pada ahli seni seperti Tuan He. Tetapi Anda percaya pada anak laki-laki berbulu. Bahkan jika dia masih muda dan kuat. Seni bukanlah seni bela diri. Siapa pun dapat mempraktikkannya dengan santai. Dan Anda dapat melakukan dalam hidup Anda juga. Kamu semakin tua, tetapi kamu ditipu oleh seorang anak kecil pada akhirnya. Tidakkah kamu ingin seluruh ibu kota dipermalukan olehmu? Simpson Kin berkata dengan bangga. Richard Bai terdiam dan hanya bisa menatap Simpson Kin dengan ganas. Kamu tidak akan bisa tertawa dalam beberapa saat. Dev mengambil secangkir teh di depannya dan menyesapnya. Bab 568. Hahaha. Simpson Kin tertawa keras sungguh. Aku ingin melihat bagaimana kamu membuatku tertawa. Oke. Ada satu bagian terakhir. Saya mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkannya. Senjata ajaib ini sangat kuat, karena Anda semua telah mengundang tuan seni yang berpengalaman. Biarkan Anda semua melihat siapa yang dapat mengaktifkan sihir ini. Formasi di perangkat, kata Joseph Zuo. Membuka kotak terakhir dan melihat piring gosip yang tampak seperti ukiran mahoni. Karena usia, kayu itu berbintik-bintik dan tertutup debu. Ketika piring gosip dikeluarkan, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke sana. Tetapi tidak ada yang istimewa dari piring gosip itu, seperti sepotong kayu busuk. Jika dilempar ke jalan, tidak ada yang akan mengambilnya. Semua master seni melihat dan memperhatikan piring gosip dengan sangat cermat. Tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Bahkan Master He sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Hanya Dev yang duduk diam, tidak bergerak, tanpa melihat piring gosip. Dia awalnya berpikir bahwa pameran dan pelelangan barang antik ini akan mendapat beberapa barang. Tetapi dia tidak berharap itu menjadi penipuan. Piring gosip ini sebenarnya adalah sepotong kayu busuk. Tidak ada formasi sihir di dalamnya. Dan itu bukan senjata ajaib. Jadi Tuan
Penilai seni ini tidak bisa melihat apa-apa. Tuan He. Simpson Kin memandang Guru He dan bertanya dengan suara rendah. Apa yang istimewa dari piring gosip ini? Tuan He menggelengkan kepalanya. Piring gosip ini terlihat biasa. Dan pasti ada sesuatu di dalamnya. Saya hanya meliriknya sekarang. Dan saya tidak yakin. Lalu bisakah Tuan He mengaktifkan lingkaran sihir di piring gosip ini? Simpson Kin bertanya dengan penuh semangat. Sulit untuk mengatakannya. Tapi aku 50% yakin, kata Tuan He. Semuanya. Kalian semua pernah melihatnya. Tapi, tahukah kalian apa yang istimewa dari piring gosip ini? Bisakah seseorang membuka lingkaran sihir di dalamnya? Joseph Zuo bertanya dengan sedikit senyum. Kali ini, para master penilai seni saling memandang. Tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa karena mereka tidak bisa melihat apa-apa. Kamu semua ahli dalam sihir. Jadi kamu bahkan tidak bisa melihat piring gosip kecil. Kan? Joseph Zuo berkata dengan nada sedikit sarkastik ketika dia melihat tidak ada yang berbicara. Saya akan mencoba. Guru He gelisah mengambil piring gosip dan bersiap untuk mempelajarinya dengan cermat. Melihat Tuan He seperti itu, Dev mendengus dingin. Sekelompok orang bodoh melihat sekeliling dengan sepotong kayu busuk. Apa yang bisa mereka lihat? Melihat Dev mendengus dingin, Tuan He mengerutkan kening. Apa yang kamu tertawakan? Bisakah kamu mengaktifkan formasi di piring gosip ini? Menertawakanmu bodoh dan tak kenal takut. Dev berkata dengan ringan. Kamu. Wajah Tuan He menjadi dingin. Dan dia menggertakkan giginya dengan marah untuk menyerang Dev. Tuan He, jangan marah. Melayani cacian anak bodoh. Ini akan merusak reputasi Anda. Karena anak ini sangat sombong. Kita dapat membandingkan dan melihat siapa yang dapat melihat fitur khusus dari panci gosip ini yang dapat mengaktifkan formasi di atas, dan pihak yang kalah langsung mengeluarkan 200 juta ke pihak lain. Bagaimana? Simpson Kin berkata, dan menatap Richard Bai. Tuan Bai, karena keluarga Bai, Anda memperlakukan anak ini seperti dewa. Apakah Anda berani membandingkan dengan kami? Kami di sini untuk membeli sesuatu, bukan untuk bersaing. Apa perbandingannya? Richard Bai tidak setuju. Menurut pendapatnya, bahkan jika Dev adalah seorang kultivator, dia pasti tidak akan sebaik Tuan He. Itu, bagaimanapun, pihak lain telah berkultivasi selama beberapa dekade. Hahaha. Apakah kamu pengecut? Simpson Kin tertawa bangga. Apakah ini perbandingan? Pasti Tuan He yang menang. Dan begitu banyak dari kita tidak bisa melihatnya. Apa yang bisa dia lihat sebagai seorang anak? Itu benar. Orang bodoh tahu hasilnya. Siapa yang akan membandingkan? Meskipun 200 juta tidak banyak untuk keluarga Bai, tidak ada yang mau membuang uang dengan sia-sia. Semua orang membicarakan itu. Tetapi, tidak ada yang optimis tentang Dev. Bab 569. Mendengarkan diskusi. Semua orang. Richard Bai memandang Dev dengan malu dan berkata, Tuan Chen, saya tidak takut membuang 200 juta. 200 juta tidak ada artinya bagi keluarga Bai. Saya hanya saja, Richard Bai ingin menjelaskan kepada Dev bahwa dia tidak setuju dengan Simpson Kin. Dia juga tidak merasa tertekan untuk 200 juta yuan ini. Tapi Richard Bai belum selesai berbicara. Dev melambaikan tangannya untuk menyela kata-kata Richard Bai. Dan kemudian,
menatap Simpson Kin yang bangga dan berkata, "Karena kamu ingin bertaruh, aku bisa bermain denganmu. Tetapi 200 juta itu terlalu sedikit, kurang banyak dan itu tidak menarik sama sekali. Mark bertaruh sedikit lebih besar. Saya punya 2 miliar di sini. Pertaruhkan saja semua uang ini." Dev mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke atas meja. Menatap Simpson Kin dengan dingin, melihat bahwa Dev mempunyai 2 miliar ketika dia bergerak. Semua orang tercengang. Tidak mudah untuk mengetahui bahwa Dev dapat menghasilkan 2 miliar pada usianya. Bahkan, jika dia adalah anak dari keluarga kaya, siapa yang akan memberikan uang 2 miliar untuk penggunaan kecil pada usia ini? Simpson Kin tertegun sejenak, lalu mencibir, "Buang saja kartu bank dan katakan ada 2 miliar. Apakah menurut Anda 2 miliar adalah kertas bekas?" Simpson Kin tidak percaya bahwa Dev dapat menghasilkan 2 miliar karena dia telah mengirim seseorang untuk menyelidiki Dev di tempat kecil seperti Hong Cheng. Tidak ada keluarga yang sombong. Belum lagi Dev hanya keluarga biasa. Bagaimana bisa ada keluarga seperti itu? 2 miliar. Omong kosong. Simpson Kin. Jika Anda tidak percaya bahwa Tuan Chen memiliki 2 miliar, maka keluarga Bai saya memilikinya. Jika Tuan Chen tidak bisa mendapatkan 2 miliar, keluarga Bai saya akan mendapatkannya. Richard Bai mengertakkan gigi dan berkata kepada Simpson Kin, 2 miliar. Bahkan jika keluarga Bai adalah keluarga kaya di Kyoto, itu bukan jumlah yang kecil. Tetapi, untuk menjilat Dev, Richard Bai bersedia membayar uang ini. Oke, Simpson Kin mengangkat sudut mulutnya, karena orang tua dari keluarga Bai telah berbicara. Tentu saja saya percaya bahwa keluarga Bai Anda dapat menghasilkan 2 miliar, maka kami akan bertaruh 2 miliar. Setelah Simpson Kin selesai berbicara, dia menatap guru He dengan ekspresi agak berat di wajahnya dan berkata, "Tuan He, saya harus berterima kasih. Ketika saya memenangkan anak itu, saya akan memberikan setengahnya kepada Tuan He." Ketika guru He mendengarnya, wajahnya penuh kegembiraan. Setengah ini adalah 1 miliar, yang merupakan angka astronomi baginya. "Jangan khawatir, Boskin. Saya akan melakukan yang terbaik." Tuan He mengangguk. Disinilah semua orang memusatkan perhatian mereka pada guru He untuk melihat bagaimana dia melihat fitur khusus dari panci gosip ini dan metode apa yang dia gunakan untuk mengaktifkan susunan panci gosip, dan bahwa Joseph Zuo mengikuti Barnett Yuan untuk saling memandang, dan kilatan kegembiraan melintas di mata mereka berdua. Dengan taruhan 2 miliar, berapapun harga piring gosip ini, harganya tidak boleh terlalu rendah. Kali ini, mereka datang ke Kyoto, dan mereka menghasilkan banyak uang. Melihat guru He memegang piring gosip dan mengucapkan kata-kata di mulutnya, Richard Bai merasa sedikit gugup. Dia melirik Dev dari waktu ke waktu, tetapi menemukan bahwa Dev memiliki wajah yang tenang. "Piring itu tidak ada hubungannya dengan dirimu sendiri, Tuan Chen. Apakah Anda sudah melihat kegunaan piring gosip itu?" Melihat penampilan Dev yang tenang dan percaya diri, Richard Bai mau tidak mau bertanya. Melihat Richard Bai menanyakan ini, maka Simpson Kin dan yang lainnya juga memandang Dev. Ingin tahu apakah Dev benar-benar tahu penggunaan piring gosip ini. Jika tidak, bagaimana dia
bisa bertaruh 2 miliar. Tetapi siapa yang tahu bahwa Dev menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat Dev menggelengkan kepalanya, Simpson Kin tertawa, terbahak-bahak Tuan Bai. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Dia masih kecil. Apakah dia tahu apa itu? Senjata ajaib. Apakah dia pernah melihat bawang sebagai senjata ajaib? Ketika yang lain mendengarnya, mereka juga tertawa. Dan tawa itu penuh dengan ironi yang membuat wajah Richard Bai jelek. Bab 570. Kayu busuk. Sama seperti semua orang berbicara, mereka melihat bahwa mata guru He yang awalnya sedikit tertutup tiba-tiba terbuka, dan dia meletakkan piring gosip di atas meja. Dan dengan ringan mengetuk jarinya, piring gosip asli yang berbintik-bintik tampaknya dicat sekali lagi. Tiba-tiba menjadi sangat baru, dan bahkan dapat menembak balik siluet. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua berseru. Dan Simpson Kin bahkan lebih terkejut. Tuan He adalah ahli sihir yang telah berkultivasi selama beberapa dekade. Dan dia berbeda. Ketika dia beraksi, wajah Tuan He menunjukkan sedikit kesombongan. Dan kemudian dia melihat sinar merah berkedip di tangannya, diikuti oleh sinar merah di seluruh pelat gosip. Seolah-olah ada harta karun yang turun. Dan seluruh ruangan diselimuti oleh sinar merah. Ini setiap kali saya merasa seperti angin musim semi, dan seluruh tubuh saya sangat halus. Namun segera, sinar merah perlahan mereda, dan ruangan kembali tenang. Tuan He, apakah Anda sudah tahu keajaiban piring gosip ini? Simpson Kin bertanya dengan penuh semangat. Guru He mengangguk. Piring gosip ini benar-benar bukan barang biasa. Ini berisi Dao Zengfa. Jika tebakan saya benar, ini pasti ditinggalkan oleh para dewa kuno. Mendengar kata-kata guru He, mata orang-orang penuh dengan keserakahan. Dan bahkan Richard Bai tidak bisa menahan diri untuk menatap piring gosip. Ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Melihat penampilan orang banyak, Joseph Zuo tertawa terbahak-bahak. Sekarang, jika harganya dilelang, piring gosip ini pasti akan dijual dengan harga bagus. Nak, terserah kamu. Haruskah kamu juga melihat asal-usul piring gosip ini? Dan kemudian membiarkan Tuan Yuan dari China dan Hong Kong memutuskan. Dan melihat siapa di antara kita yang benar. Simpson Kin memandang Dev dan bertanya. Semua orang memandang Dev. Bertanya-tanya metode apa yang digunakan Dev untuk mengaktifkan lingkaran ajaib dari dis gosip ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa Dev bahkan tidak akan melihat piring gosip dan berkata dengan acuh tak acuh sepotong kayu busuk. Apa asalnya? Sekelompok tuan puas dengan sepotong kayu busuk. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda telah berlatih tahun-tahun ini. Kata-kata Dev membuat semua master mata telapak dalam pertandingan ulang marah. Meskipun banyak dari mereka tidak melihat fungsi piring gosip ini. Karena Joseph Zuo berani mengeluarkannya sebagai harta karun di bagian bawah kotak. Pasti akan ada sesuatu yang istimewa. Adapun Barnet Yuan yang duduk di sebelahnya. Dan mereka semua berpikir bahwa piring gosip ini adalah harta karun. Ini adalah gagasan yang terbentuk sebelumnya, ditambah dengan rendering Joseph Zuo sebelumnya, yang membuat master penilai seni ini berpikir bahwa piring gosip ini adalah harta karun. Alasan mengapa mereka tidak bisa melihatnya adalah karena kekuatan mereka terlalu rendah.
Ini seperti pakaian baru, Kaisar. Meskipun semua orang tidak dapat melihat fitur khusus, tidak ada yang berani mengatakan bahwa itu karena kekuatan mereka sendiri. Tetapi sekarang Dev secara langsung menunjukkan bahwa ini hanyalah sepotong kayu busuk yang membuat para ahli penilai seni ini tidak dapat duduk diam dan merasa terhina dan terprovokasi, terutama Joseph Zuo dan Barnett Yuan. Meskipun mereka berdua tahu bahwa piring gosip ini adalah sepotong kayu busuk, tetapi Dev mengatakannya di depan umum. Itu sangat buruk bagi mereka. Apa maksud adik laki-laki ini? Saya membeli piring gosip ini dengan banyak uang. Dan Tuan Yuan juga telah melihatnya. Itu memang berisi formasi. Dan itu adalah senjata ajaib yang langka. Anda benar-benar mengatakan bahwa itu adalah bagian dari kayu busuk. Hari ini jika Anda tidak berbicara dengan jelas, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Joseph Zuo berkata dengan ekspresi muram. Ya, Tuan He baru saja mengaktifkan lingkaran sihir. Tapi Anda baru saja mengatakan bahwa piring gosip ini adalah sepotong kayu busuk. Saya pikir Anda tidak punya cara untuk mengetahui apa yang istimewa dari piring gosip ini. Kan, Simpson Kin juga mengambil kesempatan untuk mengejek Dev. Apakah itu kayu busuk? Saya yakin mereka lebih tahu daripada saya. Saya pikir lebih baik tidak menjelaskan beberapa hal. Dev melirik Master He dan Joseph Zuo dengan ringan, dan ketika keduanya menyentuh mata Dev, mereka tidak bisa menahan diri untuk menghindar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.